Saya ingin mengajak Bapak Ibu belajar seperti tema yang diberikan oleh hambanya dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Kesatuan di dalam Kristus. Kita baca ayat ini, satu ayat saja. Nanti saya tambahkan dengan beberapa ayat. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Yuk kita baca 1, 2, 3 ya. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kata kuncinya adalah seia sekata dan juga bersatu dan sehati sepikir. Puji Tuhan. Kalau jemaat di tempat ini tidak sehati, pasti nggak ada berkat-berkat seperti ini ya. Yes. Tapi karena ada kesatuan hati, ya firman Tuhan bilang, di mana ada damai sejahtera, di mana ada kesatuan, Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya turun. Amen. Dan ini masih terlalu kecil ya kok. Yes. Berkat Tuhan ada yang lebih besar lagi, ada yang jauh lebih besar lagi, yang akan Tuhan tunjukkan, yang akan Tuhan nyatakan di mana umatnya bersatu, bersehati, seia sekata untuk pekerjaan Tuhan. Nah, kalau kita sekarang masuk di musim pemilu ya, pilkada, itu banyak partai politik bersatu, Golkar, PDI, dan lain sebagainya. Mereka bersatu, namanya itu berkoalisi. Tapi apa bedanya kita kesatuan umat Tuhan dengan kesatuan partai politik? Tahukah Bapak Ibu apa yang menjadi bedanya? Kalau partai politik bersatu karena apa? Mereka punya kepentingan. Mereka punya kepentingan. Bagaimana nanti masa depan partai mereka, bagaimana nanti orang-orang partainya sejahtera atau enggak. Penuh dengan kepentingan. Pada waktu partai satu dan yang lain tidak lagi punya kepentingan, say goodbye. Bye-bye gitu ya. Karena nggak punya kepentingan lagi. Tapi gereja Tuhan bersatu bukan karena kepentingan kita masing-masing. Bukan karena sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu yang kita pentingkan. Nah, jemaat di Korintus ini punya persoalan. Persoalannya apa? Berselisih. Di ayat yang ke-11-12 saya bacakan, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata apa? Aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kepas, atau aku dari golongan Kristus. Ada selisih. Kenapa? Ini gereja Korintus, namanya gereja, tetapi mereka bersatu karena kepentingan. Begitu tidak lagi ada kepentingan mereka, mereka akhirnya pecah dengan golongan-golongan. Mereka pecah dengan kubu-kubu. Tapi di sini nggak ada kubu-kubu ya. Saya masuk ibadah ini, hadirat Tuhan, auranya, atmosfernya itu lepas, ya Maya. Pasti penyakit juga takut ya. Kalau deketin gereja ini penyakit takut. Apa segala macam roh-roh apa itu takut semua ya. Karena apa? Rohnya itu roh yang sehati sehia. Nah, jemaat Korintus ini namanya jemaat penuh dengan perselisihan. Kenapa? Ada kepentingan. Saya golongan Paulus. Sebenarnya masalahnya bukan sama Paulus atau Kepas atau yang lain. Tapi masalahnya ketika mereka menggolong-golongkan diri, ketika mereka membuat kubu-kubu, ada kepentingan harga diri. Ada kepentingan pengakuan. Ada kepentingan saya lebih hebat. Ada kepentingan saya lebih baik dari kamu. Ada kepentingan saya lebih berjasa dari kamu. Nah, kalau gereja seperti ini, nggak mungkin merasakan sukacita seperti yang kita rasakan tadi. Nggak mungkin merasakan atmosfer sorgawi seperti yang kita rasakan tadi. Pasti di dalamnya penuh dengan apa? Persaingan. Di dalamnya perselisihan yang tidak pernah berhenti-henti, tidak pernah selesai. Karena masing-masing orang, golongan ini membawa tujuannya, membawa maksudnya. Golongan A membawa maksud dan tujuannya. Semua punya kepentingan. Dan gereja seperti ini
Tuhan tidak dimuliakan, iblis yang diuntungkan. Karena itu, mari kita menjadi gereja yang seia, sekata, sehati, sepikir. Karena Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kalau kita bersatu karena kepentingan, karena ada sesuatu yang ada udang di balik batu, supaya saya terlihat hebat, berharga, supaya saya terlihat lebih baik dari orang lain. Itu saudara, kita sedang bersatu dengan faktor luar. Ada luar dari diri kita, ada faktor eksternal. Tapi kesatuan yang Paulus maksudkan di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 adalah persatuan yang didorong oleh faktor internal. Dari dalam diri kita. Bukan dari luar. Nanti apa kata orang Pak kalau kita nggak bersatu? Nanti apa kata orang Pak kalau kita nggak bersehati? Bukan itu. Nanti orang melihat kita nggak jadi orang baik Pak kalau kita nggak Bukan itu. Itu faktor luar. Kata orang, tanggapan orang supaya dilihat kita baik, supaya kita dilihat rohani, gitu kan? Padahal dalamnya rohana ya. Rohana ya. Nah, karena itu mari kita diubahkan, mari kita bergerak, mari kita bersatu dengan faktor dari dalam diri kita. Bagaimana kita bisa berubah dari dalam diri kita? Bagaimana kita bisa bersatu dari dalam diri kita? Ketika kita mau digerakkan oleh Roh Kudus. Karena itu Paulus juga bilang dalam suratnya Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu apa? Satu baptisan, ya. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu juga Roh yang memimpin kita. Kalau saya dipimpin oleh Roh Kudus, lalu istri saya dipimpin Roh Kudus, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita menjadi suami istri yang sehati. Tapi satunya dipimpin oleh roh ambisi. Saya dipimpin oleh roh ambisi. Istri saya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, nggak nyambung. Maka dua-dua harus dipimpin oleh Roh Kudus. Semua, jadi kesatuan jemaat itu seperti gambaran suami istri tadi. Semakin mendekat istri, semakin mendekat suami, semakin seia sekata. Demikian juga jemaat, semua jemaat semakin mendekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, maka semakin selaras hati kita satu dengan yang lain. Semakin seia sekata. Semakin nangkap, semakin saling mengerti, semakin punya atmosfer apa? Kalau sekarang itu frekuensi yang sama. Tapi kalau frekuensinya beda, repot ya. Karena itu tadi dikatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 4. Yuk, yang punya Alkitab kita baca. Ayat yang sebelumnya, apa yang menjadi rahasia kita untuk memiliki kesatuan, ya. Ayat yang keempat kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu di dalam Yesus Kristus. Amin. Apa kata Paulus? Allahku, aku mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas apa? Kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus. Apa yang menjadi dasar kita bersatu? Kasih karunia. Apa arti kasih karunia? Anugerah. Bahwa kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kita ini diangkat menjadi anak Tuhan bukan karena amal kita, bukan karena ketaatan kita, bukan karena kita lebih baik dari orang di luar sana, tetapi Tuhan menganugerahkannya. Tuhan memberikan secara cuma-cuma kasih karunia. Kemurahan Tuhan. Kita ini adalah orang yang sudah ditebus Tuhan dari dosa-dosa kita. Di atas kayu salib, nggak ada salib ya, sini ada salib. Di atas kayu salib itu terjadi pertukaran ilahi. Kita orang berdosa, nih kemarin saya senang sekali kemarin ada baptisan ya, Koko ya. Dan Koko papanya Ruby ya, dan juga ada Cici siapa? Cici Adel yang saya ketemu beberapa tahun yang lalu ya.
Kita masih canda-canda ya waktu itu. Dan dia sudah dibaptis. Koko juga ya, Koko, Okta juga ya. Luar biasa. Waktu kita percaya Yesus, terjadi pertukaran ilahi. Bahwa kebenaran Kristus menjadi kebenaran kita. Dosa kita menjadi dosanya Yesus. Yesus menanggung kutuk kita. Dan kita yang percaya kepada Yesus tidak lagi ada di bawah hukuman. Tidak lagi ada di bawah kutuk. Kita ada di bawah kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Boleh nggak tepuk tangan untuk Tuhan Yesus? Kekristenan itu bukan agama. Kalau agama itu apa? Mereka ibadah, mereka memberi supaya diberkati, supaya diselamatkan. Takut dihukum, takut nggak diberkati. Nanti kalau saya nggak ibadah hari Minggu, usaha saya bisa tumpur. Kalau itu yang mendorong kita hanya sebagai orang Kristen yang beragama. Waktu kita lebih diberkati dari orang lain, kita akan jadi sombong. Waktu kita nggak lebih diberkati dari orang lain, kita jadi minder. Tapi ada satu lagi juga. Orang yang memanfaatkan kasih karunia Tuhan. Wah, Tuhan kan udah selamatkan kita. Sekali selamat, tetap selamat. Jadi nggak apa-apa kita hidup dalam dosa. Ini juga akan membuat kita menjadi budak dosa. Orang yang tadinya kecanduan narkoba, kembali lagi. Orang yang tadinya pergaulan bebas, kembali lagi. Dua-dua ini nggak bisa membebaskan kita dari kuasa dosa. Yang bisa membebaskan kita dari kuasa dosa adalah ketika kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Hidup di bawah kasih karunia Tuhan itu begini. Aduh, hari ini hari Minggu lagi. Mau ibadah lagi, ketemu lagi nih sama Pogi. Rasanya malas, rasanya berat. Tapi kita ingat bagaimana Tuhan menanggung dosa dan pelanggaran kita. Kasta, kamu kemarin tahu nggak? Kalau kamu hidupmu nggak berubah, nggak dijamah Tuhan, kamu jadi sampah masyarakat. Kamu jadi orang yang nggak kepake. Kamu menjadi orang yang terkutuk. Tapi ketika Tuhan berkemurahan, memilih, memanggil, menyatakan kasih karunia-Nya, hari ini menemukan arti hidup yang sungguh. Aduh, masa aku cuman hari Minggu mau ibadah cuman 1-2 jam, malas. Aku sudah ditebus Tuhan, aku sudah dipilih Tuhan, dikasihi Tuhan. Tuhan udah mati buat aku. Pada waktu itu saudara menemukan kekuatan untuk taat sama Tuhan. Amin. Itu namanya kita memiliki sudut pandang dari kemurahan Tuhan. Setiap kali kita menyadari kita ini ada, kita ini diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, kita menemukan kekuatan untuk setia taat kepada Tuhan. Kita menemukan kekuatan untuk menyatukan hati kita untuk maksud dan tujuan Tuhan. Makanya di ayat yang kelima dikatakan, sebab di dalam Dia kamu telah apa? Menjadi kaya dalam segala hal. Amin. Pak pendeta aja nggak kaya, Pak. Penampilannya biasa, ya kan? Kalau Bapak Ibu lihat dari atas sampai ke bawah, ini Casio semua ini. Kasih orang ya. Katanya kaya. Mana kayanya? Terus tadi bilang kaya dalam segala hal. Belum lagi dalam Yohanes 10 ayat 10, iblis datang untuk mencuri, membunuh dan binasa, tapi aku datang supaya mereka hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Mana Pak kelimpahan, Pak? Saya udah sekian tahun. Udah dibaptis kemarin. Mana kekayaannya? Nah, bukan kekayaan materi, bukan kekayaan secara uang atau harta, tetapi yang dimaksud ini adalah kita kaya di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Kalau kita menyadari kita ini dikasihi, diterima, dihargai, diperhatikan Tuhan, kita berangkat dari semua yang Tuhan lakukan, maka kita melayani dengan hati yang melimpah dengan syukur. Itulah namanya melayani dalam kelimpahan. Amin. 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 Waktu saudara melayani, bukan seperti jemaat Korintus tadi, supaya saya dihargai, supaya saya terlihat lebih baik, supaya saya terlihat lebih berjasa dari orang lain. Mereka melayani
dengan kemiskinan hati. Mereka melayani dari apa yang gak ada pada mereka. Makanya mereka akan sibuk dengan perselisihan. Gak ada kunjung selesainya. Tapi hari ini saudara dikasihi Tuhan. Saudara memberikan rahasia kerajaan sorga. Rahasia kita bersatu. Rahasia kita melayani dalam kesatuan adalah kasih karunia. Kristus sudah menerima kita apa adanya. Kristus sudah membuat kita berharga di matanya. Harga diri saudara dan saya bukan lagi seharga dengan pakaian yang kita pakai. Bukan lagi seharga dengan isi kantong kita. Bukan lagi seharga dengan mungkin pengakuan orang lain. Tapi seharga dengan darah Yesus. Tepuk samping kiri, kamu berharga dalam Kristus. Tepuk temannya, tembuk samping kiri kanannya, kamu berharga dalam Kristus. Woo! Amin. Haleluya. Amin. Kalau saudara nggak berharga, nggak mungkin Bapa memberikan anaknya buat kita. Kalau kita nggak berharga, nggak mungkin dia mati di atas kayu salib. Kalau Tuhan nggak memperhatikan kita, dia nggak mungkin memberikan segalanya buat kita. Bahkan saya mau kasih tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, mengasihi saudara, mengasihi saya, bukan waktu kita ada duduk di tempat ini. Bahkan sebelum kita tahu tentang Tuhan, dia sudah mengasihi kita. Apa kata firman Tuhan? Aku mengasihimu pada waktu kamu masih berdosa. Pada waktu kita belum kenal Yesus. Pada waktu kita belum duduk di gereja ini. Pada waktu kita belum ketemu, mungkin saudara belum ketemu Ko Ugi, Ko Devon, Cilusi, Ko Darmin. Tuhan sudah mengasihi. Itulah kasih yang terbesar yang pernah ada. Dia menerima kita. Betapa banyak orang di luar sana yang hidupnya hancur karena ingin diakui, ingin diterima, ingin dihargai. Betapa banyak orang di sana membuang-buang waktu mereka, tenaga mereka, ingin diterima, ingin dihargai. Kalau kita berharap penerimaan, penghargaan dari manusia, kita akan menjadi pengemis. Kita akan menjadi orang yang gak pernah tenang. Karena pada waktu orang punya kepentingan dengan kita, mungkin dia akan sanjung-sanjung, mungkin dia akan puji-puji, mungkin dia akan angkat-angkat. Pada waktu gak ada pentingnya lagi, setelah diangkat dijatuhin ya. Dijatuhin ya. Saudara, kita tidak perlu mengemis lagi ke dunia ini, karena kita sudah punya di dalam Kristus Tuhan kita. Hari ini saudara adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan melayani dalam kelimpahan. Sehingga orang-orang yang bertemu dengan kita juga akan merasakan kelimpahan kasih karunia Allah yang luar biasa. Di ayat yang selanjutnya dikatakan di Roma 8 ayat 15. Sebelum ke sana 1 Korintus 1 ayat 5. Ayat yang kelima dikatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Apa yang menjadi rahasia kita seia sekata? Hidup dalam kasih karunia Allah, melayani dalam kelimpahan. Yang ketiga adalah kita hidup dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Ya. Kita memiliki persekutuan atau hubungan yang intim dengan Yesus Kristus. Pada waktu saudara dan saya memutuskan percaya Yesus, pada waktu itu kita menerima status yang baru. Status kita apa? Anak-anak Allah. Status kita adalah orang yang dibenarkan. Status kita adalah orang-orang yang dikuduskan. Orang-orang yang dimuliakan. Orang-orang yang dimuliakan dan diselamatkan Tuhan. Ya. Roma 8 ayat 15 tidak usah dibaca, saya baca dari sini aja. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kenapa kita disebut anak-anak Allah? Ada yang tahu? Karena roh anaknya ada dalam diri kita. Roh itulah yang membuat kita
berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita itulah yang membawa kita hari demi hari hidup seperti Kristus. Sehingga hidup kita akan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Hari demi hari Tuhan memimpin kita, Roh-Nya memimpin kita hidup dalam Roh, hidup dalam kehendak-Nya. Makanya orang yang hidup dalam Roh, kata Galatia, maka dia tidak lagi akan hidup dalam keinginan daging. Tahukah saudara bahwa penyembahan tanpa kita memiliki pengenalan, tanpa kita dituntun, tanpa kita memiliki persekutuan dengan Roh Allah, dengan anaknya Yesus Kristus, itu merupakan penghinaan buat Tuhan. Pelayanan terlihat baik, tapi kalau bukan Roh Allah yang menggerakkan kita, itu bukanlah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Segala yang bukan digerakkan oleh Roh Allah adalah perbudakan. Akhirnya akan kembali kepada tabiat dosa kita. Ya. Seorang Raja Daud dan seorang Raja Saul, ya, mereka adalah sama-sama raja. Daud itu pernah memilih untuk santai-santai. Ya, Saul juga seorang yang pernah dikatakan dalam Alkitab ditinggalkan oleh Roh Allah. Maka apa? Saul diperbudak oleh iri hatinya. Daud juga diperbudak oleh keinginannya. Ingat saudara, bahwa pelayanan kita, perbuatan baik kita, kalau bukan digerakkan oleh Roh Allah, pada akhirnya akan memperbudak kita. Kalau bukan Roh anaknya yang menggerakkan kita, maka yang menggerakkan kita adalah roh perbudakan. Takut kalau saya nanti nggak melayani, kalau saya nanti nggak baik, kalau saya nggak bergereja, kalau saya nanti nggak setia, takut nanti nggak dihargai, nggak terhormat, nggak diberkati Tuhan, nanti saya kena kutuk. Sebenarnya kita melakukan itu semua untuk diri kita sendiri. Kenapa kamu melayani? Ya Pak, supaya diberkati Tuhan. Sepertinya rohani. Tapi waktu kita melakukan itu supaya kita diberkati, kita sedang melakukan untuk diri kita sendiri. Dengan mengatasnamakan siapa? Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara-saudara, bahwa waktu kita memberi hidup kita sama Tuhan, berkat itu tidak perlu kita kejar. Karena Tuhan berkata apa? Bukan kamu yang mengejar berkat, akulah yang memerintahkan berkat-berkat turun atas kehidupan. Amin. Amin. Kalau kita cari berkat capek, mengejar berkat capek. Tapi kalau berkat yang mengejar kita, ke kolong jembatan pun kita tetap berkat yang mengejar kita. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau kita melakukan segala sesuatu untuk memiutangi Tuhan, sebagai alat kita untuk bertransaksi dengan Tuhan, itu juga penyembahan berhala. Ini Tuhan, saya sudah memberi persembahan. Tuhan, kabulkan dong doa saya. Itu juga penyembahan. Kita sedang beretitude, berperkara dengan Tuhan dengan cara-cara dunia ini. Tuhan kita bukan Allah yang transaksional. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kemurahan. Kalau kita menjadi anaknya, apapun yang kita butuhkan, apapun yang anak-anaknya butuhkan, Tuhan pasti sediakan. Jangankan berkat, nyawanya sendiri pun sudah diberikan buat kita. Jangankan kebutuhan kita, yang paling berharga buat Bapa pun sudah diberikan buat kita. Nyawanya Dia berikan buat kita. Kalau nyawanya yang terbaik, yang terhebat, yang terbesar saja sudah diberikan buat kita, apalagi yang gak lebih besar dari itu. Pasti Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Iblis, nah nih Bapak Ibu, iblis tidak membenci kebaikan. Iblis tidak membenci kepintaran. Iblis tidak membenci keprofesionalan. Bahkan, iblis tidak membenci kekompakan. Tapi yang dibenci oleh iblis apa saudara? Pekerjaan
roh anaknya. Karena kekompakan tanpa roh Allah, maka yang terjadi ujung-ujungnya adalah perselisihan. Karena kalau perbuatan baik tanpa roh Allah, ujung-ujungnya menuntut. Pak Ogi, kemarin saya berbuat baik, sekarang saya butuh loh, masa nggak baik sama saya? Kita akan saling menuntut. Tapi kalau roh Kristus yang menggerakkan kita, saya berbuat baik karena Kristus. Sebagai ucapan ucapan syukur saya karena kebaikan Kristus. Kalau orang lain pun tidak ingat kita tidak sebut nama kita tidak menjadi kecewa, kita tidak menjadi marah. Kenapa? Karena kita lakukan untuk Kristus. Saya mau tanya, kenapa sih kita marah? Sering sekali marah karena perbuatan orang yang tidak menyenangkan. Misalnya tukang parkir atau orang di jalan ugal-ugal, kita marah gitu ya. Kenapa? Sebenarnya bukan karena dia nggak sopan. Sebenarnya bukan karena dia ugal-ugalan. Karena kalau diselidiki dalam, karena kita kurang percaya. Karena kita kurang berserah. Kita menjadi marah, kenapa? Tukang parkir gak menghargai kita. Tukang parkir gak menghargai sekian. Marah dong. Karena apa? Kita menaruh harga diri kita kepada tukang parkir. Kita berkata begini, Tuhan, kurang penghargaanmu di atas kayu salib, maka tukang parkir ini pun harus menghargai saya. Inilah yang sering terjadi. Ketika saya sadar ini, iya Tuhan ya, ngapain saya marah karena perbuatan orang seperti ini? Penghargaan saya sudah selesai, penerimaan saya sudah selesai, perhatian saya terbesar sudah saya alami dalam Kristus Yesus. Ngapain saya berharap dengan orang-orang seperti ini? Akhirnya, saudara, saya pribadi mengalami kekuatan untuk tidak marah, untuk tidak kesel, untuk tidak dendam kepada siapapun. Dan itu membebaskan kita, dan itu memerdekakan kita, dan itu membuka pintu-pintu berkat buat setiap orang yang mengalami kasih karunia Tuhan. Amin. Terakhir saudara, saya mau kemarin ketemu dengan seorang bapak. Pernah kami terlibat melayani bersama-sama, dan dia cerita, Pak, sekarang pelayanan kita di sana, Pak, sayang, saya prihatin dengan makin sedikit orangnya. Saya sedih. Kenapa, Pak? Kira-kira kenapa? Karena dulu gereja itu dilayani oleh seorang pengusaha. Pengusahanya baik, memberi pinjaman, suka neraktir, bahkan memberikan pekerjaan. Nah, pada akhirnya pendetanya pindah, maka yang tadinya jadi jemaat juga situ akhirnya satu persatu hilang, dan mereka kocar-kacir untuk membiayai gerejanya. Karena biasanya Pak disupport sama gembala sidangnya yang adalah pengusaha itu. Kenapa saudara? Selama ini mereka digerakkan oleh apa? Bukan karena Tuhan mereka bersekutu dan membangun gereja mereka, tapi karena apa? Ada pengusaha yang baik yang membuat mereka berhutang budi, membuat mereka nggak nyaman kalau mereka nggak melayani, kalau nggak mereka beribadah. Nah, gereja yang seperti ini bukan digerakkan oleh roh Allah, nggak akan bertahan lama. Tapi kalau menjadi gereja yang digerakkan oleh roh Allah, atmosfernya berbeda. Berkat-berkat Tuhan percayakan, kalau yang ada pun bersatu bersahati, maka Tuhan tambahkan yang lebih banyak lagi. Amin. Puji Tuhan. Biarlah roh Allah yang menggerakkan kita. Biarlah kasih karunia Allah yang menjadi dasar untuk kita terus bersatu melayani Tuhan. Dan kita melayani Tuhan dari kelimpahan kasih karunia Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Saya undang pemain musik maju ke depan. Mari kita memberi waktu kepada Roh Kudus untuk berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Biarkan Roh Kudus mengkoreksi hati setiap kita.
Biarlah waktu ini adalah menjadi waktu yang terindah karena Roh Kudus beracara dalam kehidupan kita. Maukah saudara, sebagaimana yang Paulus katakan, menjadi jemaat yang seia sekata, menjadi jemaat yang bersatu, menjadi jemaat yang hidup dalam rencana Tuhan, menggenapi rencana Tuhan, menjadi jemaat yang digerakkan oleh kasih karunia Allah, digerakkan oleh Roh Allah, menjadi jemaat yang sehati dan sepikir. Tuhan punya rencana yang ajaib, yang besar atas gereja ini, atas hidup saudara, atas keluarga saudara. Dan saudara, Tuhan ingin saudara menemukan rahasia bersatu ini dan memegangnya erat-erat, menghidupinya di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah gereja. Mungkin selama ini kita lupa akan kasih karunia-Nya. Kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tapi karena anugerah di dalam anaknya Yesus Kristus. Mungkin di waktu-waktu yang lalu kita melayani dari apa yang tidak ada pada kita. Kita lupa melayani di dalam kelimpahan kasih karunia-Nya. Dan hari ini, maukah saudara bersama-sama bersepakat memegang kebenaran ini? Bahwa di dalam Tuhan aku sudah menjadi kaya. Di dalam Tuhan aku sudah diterima. Di dalam Kristus aku berharga. Di dalam Kristus aku menerima perhatian terbesarku. Di dalam Kristus aku mengalami janji-janji yang pasti ya dan amin. Mungkin selama ini saudara berbuat baik, mungkin saudara selama ini setia, rajin, tapi lupa melibatkan Roh Kudus. Maukah saudara hari ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, hari ini aku mau melibatkan Roh Kudus-Mu. Aku mau membuka hatiku, aku mau membuka hidupku Bapa, untuk dituntun, untuk diajari, untuk dibimbing, diarahkan oleh Roh Kudus-Mu. Rohnya yang membuat kita berjalan dalam rencana Tuhan. Rohnya yang menuntun kita untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Rohnya yang menuntun kita untuk hidup dalam kekudusan dan kebenarannya. Terima kasih.